Shalom teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Maulidia Fitri. Di video kali ini saya akan memberikan pengetahuan, memberikan knowledge kepada teman-teman tentang bagaimana sih cara kita ketika kita itu berhadapan dengan orang baru. Bagaimana kita membangun hubungan dengan orang baru, bagaimana cara kita memulai komunikasi dengan orang baru. Nah, untuk itu simak videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, cerita saya yang pertama dimulai dari ini. Saya bertemu dengan 5 orang baru dalam seminggu ini. Nah, salah satunya tuh ada murid ngaji privat saya. Nah, ketika itu saya sangat senang sekali ketika disuruh ngajar privat anak SMP. Tapi ketika saya sampai di rumahnya dan ketika saya ingin mengajar, tiba-tiba si ibunya bilang nih bahwa anaknya itu sangat-sangat tertutup dan sangat introvert. Nah, di sini itu kan sebuah tantangan gitu kan bagi saya. Atau bisa saja nih saya itu berpikir negatif dulu, aduh kayaknya aku nggak bisa deh ngajarin anak ini, kayaknya aku bakal gagal deh ngajarin anak yang seperti ini. Nah, pikiran negatif yang seperti itu sebaiknya kita hindari. Kita harus selalu berpikir positif ketika bertemu dengan orang baru. Bismillah, aku bisa, bismillah, aku diterima dengan orang baru. Nah, itu. Jadi yang pertama, kita perlu sekali untuk berpikir positif ketika kita bertemu dengan orang baru. Oke teman-teman, dari pengalaman pertama saya ketika saya berjumpa dengan orang yang baru dan kebetulan orang itu usianya adalah di bawah saya, sebenarnya sih nggak masalah gitu kan teman-teman. Kalau kita itu membentuk hubungan baru baik dengan orang yang usianya di bawah kita, orang yang usianya di atas kita, itu nggak masalah, dan semua itu tergantung dari usaha kita, bagaimana cara kita untuk berinteraksi dengan baik dengan orang lain, seperti itu. Oke teman-teman, untuk pengalaman kedua saya, jadi beberapa hari yang lalu saya ini ketemu sama ibu-ibu, seorang wali murid yang dimana anaknya ini belajar ngaji secara privat ke saya. Jadi waktu itu selesai saya ngajar, rencananya saya itu mau pulang. Nah, ketika saya mau pulang, kebetulan di daerah rumah ibu itu hujan deras gitu. Jadi si ibunya nyuruh saya untuk diam dulu di rumahnya gitu. Dan ini sebuah tantangan juga bagi saya karena saya berada di tengah-tengah orang baru. Oke teman-teman, ketika saya berada di tengah-tengah orang baru, di tengah-tengah lingkungan yang baru, mau gak mau nih saya harus membangun hubungan, membangun interaksi, memulai komunikasi dengan orang-orang baru gitu. Jangan sampai saya kelihatan monoton di depan orang baru gitu kan. Jadi langkah pertama yang saya ambil untuk membangun hubungan, untuk memulai komunikasi dengan orang baru, kebetulan waktu itu kan hujan. Nah, jadi saya itu ambil topik hujan untuk menjadi bahan pembicaraan di komunikasi yang akan saya mulai kepada keluarga si ibu itu. Nah, setelah saya membicarakan itu, kemudian saya nimbrung lagi dong. Kebetulan di awal pertemuan saya dengan si ibu itu, saya tahu nih, saya ingat bahwa ibu ini pernah bilang ke saya bahwa dia itu seorang guru. Nah, jadi saya juga menyinggung hal itu. Saya bilang, ibu kalau nggak salah ibu pernah bilang ke saya kalau ibu ini berprofesi sebagai seorang guru. Kalau boleh tahu, ibu ini guru apa ya? Ngajar mata pelajaran apa? Kemudian ngajar di sekolah mana? SMP atau SMA atau SD? Nah gitu. Kemudian si ibu jawab dong, iya mbak, saya berprofesi sebagai guru. Saya juga kebetulan ngajar di salah satu sekolah SMP di Surabaya. Kemudian si ibu ini jawab bahwa dia itu seorang guru yang mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, kemudian saya spontan memuji si ibu. Wah, ibu ini hebat banget ya. Selain jadi seorang guru, ibu juga menjadi ibu rumah tangga yang baik. Nah, jadi ibunya ini pasti kan secara nggak langsung punya pemikiran positif terhadap saya gitu kan.
wah, mbak ini hebat banget ya, kita jarang ketemu tapi mbaknya seperti perhatian gitu ke saya. Kita jarang ketemu tapi mbaknya memuji saya, yang dimana benar-benar pujian itu sangat relate banget dengan saya sebagai ibu rumah tangga, juga saya juga berprofesi sebagai guru. Ini sangat sulit bagi saya untuk membagi waktu. Nah, ibunya pasti punya pemikiran yang seperti itu. Baik teman-teman, untuk pengalaman ketiga saya, jadi beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan salah satu adik tingkat saya di klinik konseling Islam Winsa. Kebetulan kita lagi piket sama-sama, tapi sebelumnya saya belum mengenal adik tingkat saya. Dan pertemuan kemarin itu mengajarkan saya bahwa dalam membangun hubungan baik dengan orang baru, salah satu tipsnya adalah menjadi pendengar yang baik. Dan untuk pertemuan yang kemarin itu adik tingkat saya itu lebih ke curhat. Jadi mungkin adik tingkat saya itu merasa bahwa interaksi dengan saya itu sangat nyaman, dimulai dari perkenalan, kemudian kita saling mengenal antar satu sama lain, dan dia akhirnya curhat ke saya gitu. Oke teman-teman, untuk menjadi pendengar yang baik untuk komunikan kita, tentunya yang pertama yang harus kita lakukan nih, dengarkan dengan mengerti terlebih dahulu apa yang menjadi bahan pembicaraan komunikan kita. Jadi kita harus memahami nih teman-teman, kita harus mengerti komunikan kita berbicara tentang apa ya. Oh, berbicara tentang keluarganya. Nah, kita harus paham dari awal. Kalau kita nggak paham, ya otomatis sampai akhir komunikasi itu kita akan sulit gitu. Dia tadi ngomong apa ya? Pasti gitu. Kemudian kita harus mendengarkan dengan penuh empati nih. Nah, ketika kita bisa mendengarkan seseorang dengan penuh empati, atau kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh komunikan kita, otomatis kan komunikan kita pasti nanti berpikir, oh aku nggak sendirian, oh ternyata aku nggak salah milih nih, aku nggak salah milih orang untuk aku ajak komunikasi, seperti itu. Kemudian ketika kita berbicara dengan komunikan, hindari yang namanya media sosial. Banyak nih teman-teman, ketika kita sedang mendengarkan curhatan dari teman-teman kita biasanya cenderung untuk membuka medsos, memegang handphone. Nah, hal itu sebaiknya itu kita hindari ketika kita membangun hubungan baru dengan orang lain. Karena ketika kita memegang HP, kita fokus ke medsos kita, nah itu kan sudah seperti nggak ada rasa empatinya gitu. Kita nggak mungkin bisa merasakan emosional yang dirasakan oleh komunikan kita. Jadi sebaiknya hindari memegang HP, hindari menggunakan medsos ketika kita mendengarkan komunikan kita dalam berbicara, dalam berkomunikasi, seperti itu. Untuk pengalaman saya yang keempat, jadi beberapa hari yang lalu juga saya bertemu dengan seorang kakak tingkat saya, yang kebetulan kakak tingkat saya ini udah lulus. Nah, beliau itu memulai interaksi komunikasi dengan saya, dan yang saya ambil, pelajaran yang saya ambil dalam membangun hubungan komunikasi dengan bertemunya saya dengan kakak tingkat saya ini adalah pentingnya kita untuk ramah dalam membangun hubungan baru dengan orang lain. Nah, jadi kakak tingkat saya itu dengan kontak matanya, kemudian dengan senyumnya, dia menunjukkan itu, dan dia menanyakan kepada saya tentang matkul apa yang sulit, kemudian dosen siapa saja yang pernah mengajari saya. Kemudian kakak ini memberikan saya masukan gitu, dan saya sangat suka sekali karena ternyata bersikap ramah itu sangatlah penting. Jadi kalau kita nggak bersikap ramah teman-teman, seperti misalnya kita bertemu dengan orang baru, itu sangat sulit sekali untuk membangun hubungan baru atau interaksi baru dengan orang baru gitu. Oke teman-teman, selanjutnya pengalaman saya yang nomor 5. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan orang baru nih. Kebetulan orang baru itu merupakan salah satu guru adik saya. Nah, ketika itu saya akan melakukan sebuah pembayaran, dan rencananya setelah saya melakukan pembayaran itu saya langsung berangkat ke kampus. Jadi otomatis pakaian saya dari rumah
ke sekolah adik saya itu sudah rapi banget dari atas sampai bawah gitu, karena rencananya kan udah langsung berangkat ke kampus gitu kan. Kemudian ketika saya masuk ke ruang TU, itu semua guru itu lihat ke arah saya gitu. Saya menjadi pusat sasaran di ruangan itu. Kemudian saya langsung disuruh duduk dan saya langsung ditanya mau bayar apa, mau bayar apa, mau bayar apa. Kemudian setelah itu si guru ini, ada 2 guru yang tiba-tiba itu mengajak saya berinteraksi. Nah, mbaknya ini ya dari adik yang bernama ini. Nah, kemudian dari sini saya tuh menilai gitu teman-teman, bahwa untuk membangun hubungan yang baik, penampilan itu juga penting menurut saya. Karena yang dilihat pertama kali oleh orang baru kepada kita itu adalah penampilan. Karena penampilan ini yang menentukan kita bisa menciptakan suasana yang baik atau enggak dalam berinteraksi dengan orang yang baru. Kalau kita berpenampilan tidak menarik ketika bertemu dengan orang baru, pasti ketika kita memulai komunikasi, jawaban dari komunikan kita itu sangat simpel banget gitu, singkat banget. Berbeda halnya kalau kita itu berpenampilan menarik, otomatis kan menarik perhatian si komunikan nih. Wah, kayaknya mbak ini orang penting deh. Wah, kayaknya mbak ini dalam berpenampilan ini sangat menarik deh, cocok kayak aku gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi penting juga sih penampilan kita dijaga dalam membangun hubungan baru. Seperti itu.